Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Penampilan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu juga tidak bernyawa, dengan tenang menatap Long Hao Shen yang terbaring di lantai. Dari jari yang baru saja dia gunakan, setetes demi setetes darah mengalir dan jatuh ke tanah. Sepertinya begitu, dia terluka. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan atau peralatannya sendiri, Kaisar Dewa Iblis yang mencapai energi spiritual 1 juta dan tak tertandingi di benua itu membuat jarinya terluka oleh serangan pedang terakhir Long Hao Shen. Penampilan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang juga membeku, tetapi jauh di lubuk hati mereka menghela napas lega. Orang ini, kontraktor darah Austin Griffin, akhirnya meninggal. Ancaman iblis, murka surgawi yang mereka takuti tak tertandingi, akhirnya hilang. Di dunia merah dan kegelapan, sosok besar sedang merangkak di sebuah gua, keenam kepalanya semua melihat ke atas. Lingkungannya berantakan di gua yang kokoh ini, dan dia memiliki memar yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Keenam kepalanya masih mendongak tinggi, tetapi semua mata di semua kepalanya mengeluarkan darah ungu. Auranya memudar sedikit demi sedikit, sementara sisik pada dirinya juga secara bertahap kehilangan kilaunya. Di tengah lolongan enggan bergema di dalam gua, 6 kepalanya yang hingga kini terangkat tinggi jatuh dengan enggan. Semua tekanan dilenyapkan sepenuhnya dalam sekejap. Para pemburu iblis dari secercah cahaya harapan jatuh ke tanah satu demi satu, tetapi masih dengan bingung tetap di tanah. Semua penampilan mereka masih berkumpul pada pemuda yang tergeletak di tanah ini, masih tersenyum tetapi tanpa satu kehidupan yang tersisa. Tiba-tiba membebaskan dirinya, Chai-er, memaksa dirinya untuk berdiri di tanah. Wajahnya sudah kosong dari air mata. Pada saat itu, kenangan saat dia mengambil serangan musuh untuknya satu demi satu bergema di dalam dirinya. Tubuhnya bergetar hebat karena keengganan, dan auranya semakin meningkat intensitasnya di tengah guncangannya. Mengambil satu langkah mengejutkan ke depan demi satu, Chai-er maju ke arahnya, sampai dia jatuh ke arahnya. Tangannya terangkat ringan, jatuh di wajah tampan itu dan menyentuhnya. Dia sudah mati, Hao Shen ku mati. Bagaimana kamu bisa berpisah dariku seperti itu? Chai-er bergumam ringan, bodoh, aku baru ingat. Saya baru ingat segalanya tentang kami. Kamu si bodohku, bagaimana kamu bisa mati dan meninggalkanku hidup-hidup? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melindungiku seumur hidup sebagai ksatria penjagaku? Bagaimana kamu bisa mati begitu saja? Dalam dengungan ringan, dada Long Hao Shen bergoyang, dan sebuah benda emas muncul di sisi kiri armor emas. Itu adalah tengkorak emas kecil, melodi abadi yang tertanam sejak lama di dadanya dan bahwa Long Hao Shen tidak pernah bisa berjuang bebas darinya. Sekarang setelah dia mati, melodi abadi akhirnya berpisah darinya, berpisah dari tubuhnya. Sebagai kunci menara keabadian, ia tidak memiliki kewajiban untuk menjaga orang mati, jadi ia memilih untuk pergi. Chai-er meraih tengkorak emas itu hampir seketika, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, tetapi saat itu juga, dia tiba-tiba menjadi kaku untuk waktu yang singkat, sebelum dia melemparkan dirinya ke Long Hao Shen dengan isak tangis yang keras. Pergilah, kalian semua keluarlah dari tempat ini. Kaisar Dewa Iblis yang berdiri dalam diam tiba-tiba pecah dalam keadaan histeria yang dia miliki sebelum masuk, meneriakkan kata-kata ini dengan panik. Gerbang pagoda Iblis Bintang terbuka tiba-tiba, dan angin kencang bertiup tiba-tiba dan menelan setiap pemburu iblis serta mayat Long Hao Shen, mengusir mereka di luar pagoda Iblis Bintang. Sebarkan perintahku bahwa tidak ada iblis yang diizinkan untuk menghentikan mereka pergi dari kota Modu. Tidak boleh ada yang mengejarnya dan menyerang mereka, siapapun yang melanggar perintahku seluruh klannya akan kumusnahkan.
Suara dingin Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba pecah, dan kekuatan mentalnya yang sangat tangguh tiba-tiba menyebar ke seluruh kota inti Modu dalam sekejap. Kekuatan menakutkan yang dilepaskan saat itu membuat semua iblis di kota inti Modu merangkak ketakutan, tidak berani bergerak. Benar, kaisar mereka yang maha kuasa sangat marah, dan hampir setiap ledakan kemarahan Kaisar Dewa Iblis akan menjadi pemicu bencana. Dalam lambaian tangannya yang ganas, pagoda iblis bintang menutup gerbangnya, dan pada saat itu juga, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu harus terengah-engah untuk bernapas. Melihat ke atas, dadanya bergelombang dengan keras. Fluktuasi sihir yang menakutkan ini membuat Dewa Iblis Bulan Agares dan Dewa Iblis Bintang waspada, dan mereka sedikit menggigil. Kaisar Dewa Iblis dalam suasana hati yang tidak stabil adalah hal yang benar-benar menakutkan. Bahkan membunuh mereka berdua bukanlah hal yang mustahil baginya. Ini adalah akhir dari Perang Suci. Agares beritahu pasukan untuk mundur, kita akan menghentikan serangan terhadap manusia selama 10 tahun ke depan. Tinju Feng Xiu mengepal, dan pada akhirnya tetesan air mata emas gelap mengalir dari sisi luar matanya. Membuka matanya tiba-tiba Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Dia melihat ke arah Agares Dewa Iblis Bulan, bukankah kamu bingung dan penasaran bahwa aku baru saja melepaskan mereka? Agares tetap diam karena takut dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Biar ku beritahu, itu karena pemuda yang baru saja kubunuh ini darahku mengalir di tubuhnya. Dia merupakan garis keturunanku, dan pada awalnya dia adalah orang yang akan aku tunjuk sebagai pewaris tahta Kaisar Dewa Iblis selanjutnya. Sejak Long Hao Shen lahir, aku tidak pernah melakukan apapun untuknya, dan bahkan ketika aku mengetahui tentang keberadaannya, aku tetap diam, dan hal pertama yang kulakukan ketika pertama kali bertemu adalah membunuhnya dengan kedua tanganku sendiri. Tapi sayangnya dia menyelesaikan kontrak darah dengan Austin Griffin, jadi saya harus secara pribadi membunuh seseorang di mana darah saya mengalir. Kamu mengerti, yang bisa saya lakukan untuknya hanyalah membiarkannya mati dengan penyesalan sesedikit mungkin. Agares tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memiliki ekspresi penuh ketidakpercayaan. Tidak pernah dia membayangkan bahwa apa yang disebut putra cahaya dan harapan masa depan manusia Long Hao Shen ini benar-benar memiliki darah Kaisar Dewa Iblis yang mengalir di dalam dirinya. Itu adalah darah bangsawan klan Naga Iblis. Fasago tidak menggumamkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Sebagai orang yang menggunakan teknik ramalan besar, dia adalah satu-satunya selain Kaisar Dewa Iblis yang menyadari hubungan antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis. Feng Xiu tiba-tiba menunjukkan senyum, langsung memulihkan ketenangannya, dan menyatakan dengan dingin, perang suci sudah berakhir. Agares, ingatlah semua pasukan kita. Bagaimanapun, beberapa darah manusia mengalir dalam dirinya. Sekarang dia telah mati di tanganku demi rasku. Aku ingin tidak ada pasukan kita yang melancarkan serangan aktif terhadap manusia selama 10 hari sebagai penghormatan untuknya. Matanya tiba-tiba berubah lembut. Nak, saat kematianmu, kamu tidak menyadari hubungan antara kamu dan aku. Aku hanya bisa melakukan sebanyak ini untukmu. Seperti kata pepatah manusia, bahkan binatang buas menjaga anak-anak mereka, yang berarti bahwa bahkan makhluk terburuk di dunia tidak akan membunuh anak-anaknya sendiri, kerabatnya sendiri. Tapi aku membunuhmu, mengorbankanmu demi umur panjang rasku, kamu, keturunan saya sendiri. Hahaha. Tawa histeris dibarengi kesedihan. Kaisar Dewa Iblis sekali lagi mengguncang pagoda Iblis Bintang, meniup sekaligus semua segel di atasnya. Nyaris tidak cukup tangguh, bangunan berumur panjang ini berhasil tetap tanpa runtuh. Bam, bam, semua anggota dari secercah cahaya harapan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh satu demi satu ke tanah. Kaisar Dewa Iblis benar-benar membiarkan mereka pergi, tetapi saat ini,
mereka hanya memiliki rasa sakit dan kesedihan yang tak ada habisnya memenuhi mereka. Chai-er memegang mayat Long Hao Shen, meletakkan punggungnya di tanah dan mencegahnya mengalami guncangan. Pinggangnya yang ramping tiba-tiba diluruskan dengan kuat. Menekan bola cahaya energi untuk bangun, mata si Masian sangat keras. Mengayunkan senjatanya ke belakang, dia menyatakan, "Saya akan mempertaruhkan hidup saya melawan mereka." "Hentikan!" Dengan cara yang menggelegar, teriakan Chai-er, yang sangat dingin menghentikan si Masian dengan kaku. Setiap anggota dari secercah cahaya harapan menarik perhatian mereka, dan menatapnya sekaligus. Penampilan Chai-er dipenuhi dengan tekad yang ekstrim dan aura suram yang menyebar kemana-mana, dan tersapu dingin ke arah kelompok itu. "Ikuti aku, kalian semua." Kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi terkandung dalam suaranya. Pada saat itu juga, semua orang di tim merasa seolah-olah Putri Suci Samsara yang luar biasa pada saat pemilihan perburuan iblis telah kembali. Keinginan mereka hanya bisa terpengaruh oleh panggilan Chai-er. Dua jejak air mata darah masih tersisa di wajah Chai-er. Melihatnya, tidak ada dari mereka yang mungkin akan menentangnya, tidak peduli betapa sedih dan kesakitannya mereka. Benar, bahkan jika mereka lebih kesakitan dari itu, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Chai-er? "Ikuti aku, kalian semua." Saat membuat tatanan dingin ini, Chai-er bangkit di langit, mencengkeram Long Hao Shen dengan erat, bahkan tanpa menghindari iblis yang mengelilingi tempat ini untuk waktu yang lama. Sepasang sayap abu-abu terbentang di punggungnya, mendorong tubuhnya untuk terbang jauh. Di sekitar istana iblis bintang, sejumlah besar iblis dari klan naga iblis, klan bulan, klan bintang melayang di udara, tetapi tidak ada yang berani bergerak melawan mereka. Semua orang telah mendengar dengan sangat jelas kata-kata Kaisar Dewa Iblis, siapa yang berani menentangnya. Ah Bao berdiri dengan tenang di dinding. Melihat Long Hao Shen dipeluk Chai-er, penampilannya sebenarnya benar-benar kosong, hanya merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu jauh di dalam hatinya. Dia adalah yang paling sadar betapa banyak usaha yang telah dia keluarkan selama 2 tahun ini, membuat menaikkan kekuatannya yang tak henti-hentinya dalam kekuatannya melalui kultivasi yang sangat panik. Tetapi saat ini, dia mengetahui bahwa saingannya tidak lagi ada. Long Hao Shen yang dipegang di lengan Chai-er, tampak tak bernyawa, dan lubang di dadanya terlihat jelas. Dia meninggal, benar-benar terbunuh oleh tangan ayah. Ah Bao tidak memiliki perasaan rileks sedikit pun, tetapi malah menjadi semakin tidak mau. Dia ingin mengalahkannya secara pribadi, tetapi Long Hao Shen telah mati begitu saja oleh tangan ayahnya sendiri. Dia tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan tindakan itu, tetapi tahu bahwa ini adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sekarang Long Hao Shen sudah mati, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan keunggulannya dalam kekuatan untuk Yueye lagi. Semua orang dari secercah cahaya harapan melepaskan sayap spiritual mereka dan mengikuti Chai-er, saat mereka tenggelam ke kejauhan. Tetesan air mata sebelumnya terus jatuh di wajahnya, dan undulasi kekerasan disebabkan oleh cahaya yang memancar dari sayap spiritual mereka. Meluncur di udara, penampilan Chai-er hanya terkonsentrasi pada wajah Long Hao Shen yang pucat namun tidak berdarah. Dia masih tampan, tetapi tidak memiliki sedikit pun jejak kehidupan. Ingatannya telah kembali, tetapi sekarang dia telah pergi, bahkan tanpa meninggalkan kesempatan sedikit pun untuk berbicara dengan dirinya yang baru lahir. Chai-er telah berhenti menangis, karena dia memiliki harapan terakhir jauh di dalam hatinya, harapan yang muncul saat dia menyentuh tubuh Long Hao Shen. Jika bukan karena harapan tipis ini, dia tidak akan membiarkannya pergi sendirian apapun yang terjadi, dan akan mengikutinya dengan cara apapun. Dalam penerbangan tergesa-gesa,
Mereka meninggalkan daerah Modu dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kota yang telah memenuhi mereka dengan kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa. Setelah terbang sekitar setengah jam, sayap Chair tiba-tiba menghilang, membiarkannya mendarat di tanah di bawah. Tidak ada seorang pun di tim yang memahami tindakannya, tetapi masih mengikutinya saat mendarat. Meskipun Long Hao Shen telah meninggal, pasukan pemburu iblis mereka masih mempertahankan struktur organisasi yang sama berkat kehadiran Zhang Fangfang. Kata-kata terakhir Long Hao Shen sebelum kematiannya masih terus bergema di dalamnya. Mereka tidak bisa mati seperti itu, mereka harus membalas dendam untuk kapten mereka, untuk kembali ke modus suatu hari nanti apapun yang terjadi. Ini adalah hutan dengan kepadatan rendah di mana Chair terus memegang Long Hao Shen, sebelum dengan hati-hati menurunkannya saat tiba di halaman datar. Secara refleks, semua orang di pasukan pemburu iblis mengelilinginya di sekitar. Chen Ying'er segera berteriak dengan keras, dan sisanya juga tidak bisa menghentikan air mata mereka. Chair perlahan berlutut ke tanah, melihat cincin biru di jarinya, cincin Forget Me Not, dia benar-benar mengembalikannya kepadaku. Melepasnya dengan ringan, Chair mengambil tangan kiri Long Hao Shen dan meletakkannya kembali di jarinya. Bodoh, kenapa kamu mengembalikannya padaku? Itu sudah menjadi milikmu sejak dulu, sama seperti hatiku. Mengucapkan kata-kata ini, Chair mengangkat tangannya dan perlahan memulihkan liontin melodi abadi, yang diletakkan kembali di leher Long Hao Shen. Tengkorak emas yang terlontar dari dadanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya. Dalam napas dalam-dalam, pandangan tegas melintas di matanya saat dia perlahan-lahan meletakkan kembali kunci menara keabadian ini di dadanya sendiri. Saat melodi abadi bersentuhan dengan tubuhnya, itu segera memancarkan cahaya yang memancar. Dalam desir, tengkorak itu masuk ke kerah Chair, dan menyatu dengan tubuhnya erat, seperti saat ia bersatu dengan Long Hao Shen. Menara keabadian hanya menginginkan satu penerus. Sekarang Hao Shen telah mati di penghalang perangkap Kaisar Dewa Iblis, itu tidak ada gunanya lagi untuk membuatnya, dan jelas mencari penerus baru. Ini sudah tidak terkait dengan kehendak Elux bencana tidur, karena menara keabadian menjadi lebih rakus setelah mendapatkan begitu banyak jiwa dari dunia ini, mendapatkan banyak kesadaran diri. Kita masih punya secercah cahaya harapan, ayo kita pergi. Mata Chair menyapu rekan-rekan di sekitarnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kecemerlangan yang intens meledak dari dadanya, seperti saat Long Hao Shen memindahkan mereka. Semua orang ditelan di dalam, dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dalam sekejap cahaya. Dalam kilatan cahaya lain, mereka muncul di menara keabadian. Aura kematian menara keabadian yang intens masih ada, dan saat itu, semua orang di secercah cahaya harapan memiliki tampilan yang sangat suram. Yang Wenzhao dan Duan Yi yang dengan cemas menunggu kepulangan mereka sampai sekarang bergegas sekembalinya mereka. Tapi langkah kaki mereka melambat dengan sangat cepat, dan sorot mata mereka membeku dalam sepersekian detik, karena berbaring di tanah mereka melihat Long Hao Shen, dengan luka fatal di dadanya. Tidak ada jejak kehidupan sedikit pun yang tersisa di wajah tampan pucatnya. Kapten pasukan perburuan iblis secercah cahaya harapan, putra cahaya Long Hao Shen, telah tewas dalam pertempuran. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang Wenzhao kehilangan suaranya sekaligus. Chen Ying'er tiba-tiba bergegas ke dadanya, mulai menangis dengan sangat keras. Duan Yi tidak bertanya tetapi perlahan berlutut, meletakkan tangan kanannya di dadanya dan memberi hormat ksatria di depan Long Hao Shen. Iblis dan umat manusia telah berjuang selama 6.000 tahun. Sejak jatuhnya zaman kegelapan, manusia yang tak terhitung jumlahnya telah mati seperti Long Hao Shen di depan matanya. Tidak ada lagi yang perlu dia ketahui, hasilnya tepat di depan matanya, Long Hao Shen sudah mati. Chair berlutut dan dengan ringan menekan dada Long Hao Shen,
bergumam, "Keluarlah, cepat. Keluar, aku tahu kau punya cara untuk menghidupkannya kembali." Tidak ada yang mendengar kata-katanya, tetapi mata dingin Chair saat ini dipenuhi dengan kecemasan. Sama seperti mereka semua bingung, cahaya hijau tua keluar mengeluarkan suara dari armor emas Long Hao Shen. Cahaya hijau tua ini terlihat sangat lembut, selembut kabut kecil, yang bisa menghilang kapan saja. Sebuah suara samar terdengar dari kabut hijau tua ini, "Dia sudah mati." Jadi kontak antara kami berdua perlahan mulai menghilang. Yang bisa saya lakukan hanyalah menjaga jiwanya tetap terjaga selama 7 hari. Tetapi itu juga berarti bahwa Anda hanya memiliki waktu 7 hari. Hanya ada satu kesempatan, dan itu terletak di menara keabadian ini. Anda harus berhasil sebagai penerus menara ini, dan mengandalkan misteri mendalam dari pengendali mayat cahaya untuk mungkin memulihkan jiwanya dan menempa kembali hatinya. Jika dia berhasil bangkit kembali, kontrak saya dalam dirinya akan kembali juga, tetapi sebaliknya, 7 hari kemudian jiwanya akan tercerai-berai, dan terkurung di menara keabadian ini, terikat untuk selamanya. Jadi jika Anda tidak dapat membangkitkannya dalam waktu 7 hari, bawa saja dia keluar dari sini, setidaknya dengan cara itu jiwanya tidak perlu terus menderita di sini. Jika kau sudah paham maka bergegaslah. Jika kau sudah paham maka